Halo dulur, kita kembali lagi bersama Majapahit Milenial. Kita melanjutkan tentang mengupas ajaran leluhur yang dari channel yang pertama kali. Jadi kita lanjutkan lagi dengan narasumber kita atau Bang Benny, bagaimana ajaran leluhur tersebut kita bisa menyampaikan nirwana, sedangkan tidak ada namanya guru sejati yang membimbing kita untuk menemukan menuju ke titik nirwana itu. Kita harus bagaimana? Mari kita tanya langsung kepada Bang Benny. Monggo Bang Benny. Oh iya, Rahayu Ong wilaheng sekaring bawono langgeng. Ajaran leluhur sebelumnya sudah dibahas, mungkin sedikit. Sama halnya juga kita semua ini pada belajar, karena sampai kapanpun kita tetap belajar. Mungkin hanya cuma sebagian aja yang saya tahu, yang mungkin bisa saya bagikan dan kiranya bermanfaat. Semoga segala sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik juga. Jadi ajaran leluhur sebenarnya itu ajaran yang memang tidak semua orang itu bisa memahaminya. Jadi kita butuh perjalanan yang memang benar-benar dari hati untuk mempelajarinya. Kalau cuma sepintas saja saya rasa ya tidak akan bermanfaat. Tetapi kalau kita benar-benar mencari tahu ajaran leluhur kita, maka kita akan menemukan segala sesuatu yang baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Untuk itu, untuk mengenal ajaran leluhur, baik kita yang sudah mengenal ajaran-ajaran samawi itu sampean atau kita itu harus selesaikan itu. Maksudnya sampean harus mempelajari itu semua supaya nanti tidak bertentangan begitu sampean, begitu kita atau siapapun yang mempelajari ajaran itu tidak bertentangan nantinya. Karena ajaran itu, ajaran leluhur sebenarnya itu ajaran yang mengajarkan budi pekerti. Jadi ajaran leluhur mengajarkan budi pekerti, yang sebenarnya ajaran-ajaran itu bisa merangkul semua ajaran-ajaran sama. Cuma kita itu lebih kecenderungan agama yang kita atau ajaran yang kita anut yang sudah dibawa sejak kita lahir, dan kita tidak mau melepaskan itu. Coba kita melepaskan itu, maksud dalam arti jangan terlalu fanatik di situ, supaya kita itu bisa menerima hal-hal yang baru yang mungkin memberikan wawasan yang baru juga. Dimana kita atau siapapun yang mempelajari ajaran leluhur, sebelum kita melepaskan baju atau warna kita tidak akan menerima ajaran ini. Jadi ajaran leluhur sebenarnya itu yang mengajarkan budi pekerti. Jadi sebelum kita mempelajari ajaran leluhur itu, kita betul-betul ada niat dari hati yang paling dalam atau memang merasa terpanggil. Karena sekarang itu kalau menurut saya ajaran leluhur kita yang bagi yang muda-muda atau generasi milenial kayak seperti bapak-bapak kita itu yang masih muda-muda, ini kecenderungan itu kurang wawasan untuk itu. Untuk itu makanya kita, sekiranya ada sesepuh atau senior-senior kita yang sudah lebih memperdalam ajaran leluhur, kita juga mau belajar bersama-sama. Jadi menurut saya itu bukan berarti bisa semuanya, enggak. Saya juga masih belajar sama-sama kawan-kawan ini, cuma kita berbagi wawasan, berbagi saran sekiranya itu baik atau enggak yang tidak mungkin kita ketahui. Kita bisa belajar bareng-bareng untuk meluruskan itu.
Jadi kalau ajaran leluhur itu, kalau menurut saya itu ajaran budi pekerti. Jadi menurut Bang Benny itu ajaran leluhur itu bukan agama, itu adalah belajar untuk budi pekerti, untuk menuntun ke jalan atau ke ajaran para leluhur juga. Tapi itu dilahir dengan agama, sedangkan dicampur agama nggak masalah gitu loh. Nggak masalah sebenarnya. Nah, sebenarnya ibaratkan agama itu hanya sebagai baju, budi ajaran leluhur sebagai budinya, isinya ya gitu kemudian. Karena apa? Ya tadi, apakah menjamin, apakah ada jaminan seseorang untuk belajar tanpa ada guru dan mengerti sedangkan tidak ada kitab yang tertulis? Karena kan kita lihat orang atau masyarakat semua lebih percaya atau cenderung dengan adanya kitab, bahwa dengan kitab itu bisa menyelamatkan gitu loh. Nah, jadi kita ingin tahu tentang seutuhnya, apakah ajaran budi itu bisakah menjamin kita untuk menuju ke nirwana, atau setelah kita mati nanti adakah tempat yang kita ketahui gitu. Soalnya kan di buku, di kitab sudah menggambarkan situ tentang keselamatan, sedangkan di ajaran budi atau ajaran leluhur orang enggan, karena melihat yang kita tahu sekali hanya tentang spiritual gitu. Jadi yang dimaksud dengan ajaran Majapahit ini apakah beda dengan yang lain atau sama gitu loh. Jadi tolonglah berikan pencerahan bagaimana nanti generasi yang akan datang bisa memahami dengan ajaran para leluhurnya, supaya lebih mencintai budaya dan leluhurnya itu sendiri. Nah, itu bagaimana menurut sampean, Bang Benny? Ya, kalau ajaran leluhur sama ajaran Samawi yang memang memiliki teks atau buku, bagi orang yang mempelajari agama Samawi itu tadi, yang memiliki buku atau kitab suci, silahkan dengan ajaran itu tadi, tidak apa-apa, karena sama juga ajaran itu atau mengajarkan kebaikan juga. Tapi kalau di ajaran leluhur yang tidak menggunakan buku atau kitab, cuma dituntun sama rasanya atau hatinya yang paling dalam, itu kembali lagi kepada orang ini tadi. Kan kita selama ini kan sudah hidup dengan agama-agama itu, ajaran-ajaran Samawi tadi. Jadi untuk mencapai ajaran leluhur, kita kembali lagi dari nol, mencari siapa sekiranya yang patut kita sharingkan. Jadi kita ajari ajaran Samawi ini tadi, kita coba sinkronkan dengan ajaran leluhur. Kira-kira cocok apa enggak? Kalau menurut saya, ajaran leluhur itu begitu kita sinkronkan dengan ajaran yang dulu sempat saya pelajari atau saya imani dulu, itu sinkron kalau menurut saya. Karena di agama sebelumnya saya Kristen ya, dulu itu juga mengajarkan kebaikan, kasih. Di ajaran leluhur juga sama, mengajarkan kasih. Di agama manapun, di Islam, Kristen, hidup Buddha mengajarkan kasih. Semuanya sama, cuma bedanya di ajaran leluhur itu gak ada bukunya, betul. Tapi untuk menjamin keselamatan setiap pribadi itu kan kembali lagi ke dirinya masing-masing. Tidak apa kata orang. Begitu juga di ajaran yang lain. Kalau ada yang lain, kalau di ajaran leluhur, kalau menurut yang saya tahu, ibaratnya itu menyalakan cahayanya sendiri. Ibaratnya begitu, dia mengetahui ajaran itu tadi leluhurnya. Ajaran leluhur itu ada 3 sih kalau menurut saya, yang kalau di Jawa juga sama sih. Sebenarnya saya sebenarnya ini kan orang Sumba, orang NTT. Badan saya ini NTT Sumba, Bayi Ngapi. Tapi isi kepala saya ini Jawa, kan mendapat pencerahan di Jawa.
Jadi kalau menurut saya, jadi makanya saya sangat berterima kasih juga ya kepada yang tidak kelihatan karena sudah membawa saya sini mencapai tingkat pencerahan, memberikan pemahaman yang baru yang mungkin dulu saya tidak ketahui sampai ke jauh. Jadi ajaran leluhur sebenarnya itu balik kepada diri kita, mempelajari benar-benar apa yang tidak. Ajaran leluhur sebenarnya ada 3 yang memang kayak di Jawa, sama aja di Jawa. Pertama, ajaran Budi kan namanya ya. Ajaran Budi itu ada 3 sebenarnya. Budi pekerti, Budi luhur, sama Budi utama. Jadi atau utomo orang Jawa. Nah, ajaran itu kalau semuanya kan mengajarkan kasih. Nah, mengajarkan kasih juga. Nah, tinggal ajaran 3 ini kita harus petakan sendiri-sendiri, kan ada maknanya juga. Nah, jadi ajaran leluhur kita untuk mempelajari itu juga kita harus perlu bimbingan. Apalagi kita sebagai yang masih pemula, kita perlu bimbingan memangnya. Kalau tidak ada yang bimbing, kita nggak mungkin tahu. Karena apa? Nggak ada yang ngajarkan. Karena sebelumnya kita sudah memahami ajaran-ajaran samawi. Jadi untuk mencapai ajaran leluhur kita juga harus banyak belajar, mencari tahu yang memang benar-benar punya kompetensi di situ. Jadi kita tidak semata-mata tiba-tiba kita bisa gitu, tidak. Kita juga belajar. Karena belajar itu untuk mencapai ke situ mungkin lah ya, mungkin kalau menurut saya. Begitu sampai belajar dari ajaran sebelumnya, sampai kok gini ya, ternyata kok gini. Nah, makanya untuk itu ajaran leluhur itu harus ada yang nuntun kalau menurut saya, Mas. Betul ya. Yang bimbing lah minimal. Ya, tapi ibarat itu kan sebenarnya harus ada guru pembimbing, dan paling tidak dalam setiap ajaran leluhur itu dalam perjalanan manusia itu berbeda-beda dengan tapi satu tujuan itu sebenarnya. Nah, itulah tadi sedikit pencerahan dari Bang Benny tentang lanjutan tentang mengupas ajaran leluhur. Jadi biar dulur tahu semuanya sedikit tentang gambaran atau pencerahan tadi. Itulah dari kami channel Majapahit Milenial. Kita sambung di session berikutnya. Ya, jangan lupa like atau subscribe di bawah ini. Salam Majapahit Milenial.